Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, sehat, berkarya, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan Ananda semua yang soleh dan solehah mengisi absen pada Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Jika sudah, maka kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat, tangan kanan dibalik, tangan kiri dibalik, badan lurus ke depan, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai riwayat dan silsilah dari Umar bin Khattab. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda yang soleh dan solehah dapat mengetahui riwayat dan silsilah dari Umar bin Khattab. Yang kedua, Ananda yang soleh dan solehah dapat menyebutkan silsilah dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kali ini Ibu mempunyai satu ice breaking, yang mana ini berguna agar kalian semua dapat belajar dengan semangat. Nah, maka perhatikan ice breaking Ibu ya, nanti kalian ikuti masing-masing, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, bersemangat. Sekali lagi ya. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, bersemangat. Baik. Nah, mengenai pembelajaran kita pada hari ini, maka Ananda dan Solehah silahkan simak video berikut. Jadi, kali ini Ibu akan bercerita tentang riwayat dan silsilah Umar bin Khattab. Sebelumnya, apakah Ananda yang soleh dan solehah tahu siapa Umar bin Khattab itu? Iya, betul sekali. Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Umar bin Khattab itu lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Ayah beliau bernama Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraish bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Khurd bin Rajah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibu beliau bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Makhzum. Nah, Umar bin Khattab ini berasal dari suku Adi. Dari silsilah ayah dan ibu Umar bin Khattab, silsilahnya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW, yaitu pada Ka'ab. Nah, Ananda yang soleh dan solehah Ibu, tahu tidak kalian bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu adalah seorang yang pemberani.
Bahkan beliau dijuluki sebagai Al-Faruq yang artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam, beliau sering sekali menentang dakwah Rasulullah SAW. Beliau bersikap keras terhadap pengikut Nabi Muhammad, termasuk adiknya sendiri yang bernama Fatimah. Oleh karena sikap beliau itu, hampir tidak ada orang yang percaya bahwa akhirnya beliau masuk agama Islam, sampai seorang Quraisy pun mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam tidak mungkin, kecuali bila keledainya telah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, dengan sikap Umar bin Khattab yang keras terhadap kaum muslimin itu berubah total setelah dia memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Bahkan beliau pun menjadi pembela utama Rasulullah yang paling berani. Keislamannya sangat mengejutkan semua pihak, baik kaum Quraisy maupun kaum muslimin. Dia sering diajak bermusyawarah oleh Rasulullah SAW, dan usulan beliau pun sering diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah yang dimusyawarahkan. Setelah beberapa lama, ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit dan merasa hidupnya tidak lama lagi, maka Umar bin Khattab ditunjuk sebagai calon yang akan menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Kaum muslimin pun menyambut gembira dan mendukung pengangkatannya sebagai khalifah. Akhirnya pada tahun 13 Hijriah bertepatan pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sikapnya yang tegas namun tidak kejam dan lembut, namun tidak lemah, adil, disiplin, dan tanggung jawab, Umar bin Khattab berhasil memimpin kaum muslimin dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan 23 Hijriah atau sama dengan 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di sebelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Rasulullah SAW. Nah, jadi ananda yang saleh dan salehah ibu, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga seorang yang pemberani dalam menegakkan agama Islam, serta beliau juga merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kesimpulan tadi, maka berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.